Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-136 sampai dengan 140. Ayat yang ke-136, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisurakaina fama kana lisurakaihim fala yasilu ilallah wa ma kana Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuatu dengan persangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah. Dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah, maka sajian itu sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah ketetapan mereka itu. Tafsir ayat yang ke-136, Allah menyampaikan kebodohan akal, kerancuan pemikiran, dan kebodohan yang mendalam yang dimiliki oleh orang-orang musyrik yang mendustakan Nabi. Allah membongkar sedikit khurafat mereka untuk memperingatkan kesesatan mereka dan agar ia diwaspadai, dan bahwa penentangan dari orang-orang semisal mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul sama sekali tidak menodainya, karena mereka tidak layak untuk menghadapi kebenaran. Allah menjelaskan sebagian dari itu bahwa mereka waja'alu lillahi mimma dara'a minal harthi wal an'ami nasiban, memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Sementara sesembahan mereka juga mendapatkan satu bagian. Padahal sebenarnya Allah lah yang menciptakan dan mengadakan rizki untuk hamba-hambanya. Maka mereka menggabungkan antara dua perkara dosa yang dikhawatirkan, bahkan tiga. Pertama, jasa mereka kepada Allah dengan memberikan bagian untuknya meskipun mereka meyakini bahwa itu adalah sukarela dari mereka. Kedua, menyamakan sesembahan itu dengan Allah padahal sesembahan itu tidak memberi mereka rizki dan tidak menciptakan sedikit pun darinya. Ketiga, keputusan mereka yang tidak adil bahwa mereka tidak mempedulikan dan tidak memperhatikan sesuatu yang diberikan kepada Allah walaupun ia sampai kepada sesembahan-sesembahan mereka. Sebaliknya, yang diberikan kepada sesembahan-sesembahan maka mereka menjaga dan memperhatikannya, dan tidak sedikit pun yang sampai kepada Allah darinya. Hal itu jika mereka mendapatkan rezeki dari tanaman, buah-buahan, dan ternak mereka, maka mereka membaginya menjadi dua bagian. Satu bagian mereka katakan, ini untuk Allah, menurut klaim mereka. Karena jika tidak, maka Allah tidak menerima kecuali apa yang diikhlaskan demi wajahnya. Dia tidak menerima amal orang yang menyekutukannya. Sedang bagian lain, maka mereka menjadikannya sebagai bagian untuk sesembahan-sesembahan mereka dalam bentuk berhala dan tandingan-tandingan. Mereka tidak mempedulikan jika sesuatu yang mereka peruntukkan bagi Allah sampai dan bercampur dengan sesuatu yang mereka peruntukkan untuk selainnya. Mereka berkata, Allah tidak membutuhkannya, maka mereka tidak mengembalikannya kepada Allah. Sebaliknya, jika sesuatu yang mereka peruntukkan bagi sesembahan-sesembahan bercampur dengan sesuatu yang mereka peruntukkan bagi Allah, maka mereka memisahkannya dan mengembalikannya ke tempatnya. Maka mereka berkata, ia miskin
bagiannya harus dikembalikan. Adakah hukum yang lebih buruk dan lebih zalim daripada ini? Di mana mereka bersungguh-sungguh menjaga dan mengikhlaskan diri untuk sesuatu yang diberikan kepada makhluk, sementara sebaliknya pada hak Allah. Ayat yang mulia ini bisa ditafsirkan dengan hadis yang ada dalam As-Sahih dari Nabi, bahwa Nabi bersabda, qala Allah, ana agnas suraka'i anil syirki, man asyraka ma'i syai'an taraktuhu wa syarikahu. Allah berfirman, aku adalah sekutu, maksudnya dalam anggapan mereka yang tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa menyekutukanku dengan sesuatu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah. Jadi, makna ayat ini adalah bahwa sesuatu yang mereka peruntukkan dan persembahkan untuk berhala-berhala adalah ibadah yang murni kepada selain Allah. Allah tidak mendapatkan sedikit pun darinya. Apa yang menurut klaim mereka diperuntukkan bagi Allah, maka ia tetap tidak sampai kepadanya. Karena itu adalah kesyirikan. Ia adalah bagian bagi sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan itu. Karena Allah tidak memerlukannya, dan Dia tidak menerima amal yang padanya terdapat unsur syirik dengan salah satu makhluknya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.